Jadi jiwa itu pada dasarnya dia kotor. Meskipun dia kotor, kolbu kan ada cahaya. Maka kolbu ini nanti akan membersihkannya. Maka ada jalan pintas untuk menghabiskan ini. Kalau beliau memberikan di sini beberapa cara ya. Jalan pintas untuk membersihkan kolbu dari penyakit-penyakit kolbu, khususnya hasad, adalah memasukkan nama Allah ke dalam kolbu. Artinya berzikir dengan kolbu sebanyak-banyaknya. Jika dosanya dosa fisik, cukup dengan zikir pagi sore selesai. Tapi jika dosanya di dalam diri, maka dia harus zikirnya zikir yang tersembunyi. Mirip seperti dokter, kalau lukanya di luar, pengobatannya di luar. Kalau lukanya, penyakitnya di dalam, itu harus dioperasi, benar nggak? Nah, operasi terbesarnya itu adalah zikrullah. Likulli syai'in siqalah, begitu dalam asar riwayat Imam Baihaqi. Setiap sesuatu itu ada cara untuk membersihkannya, mengobatinya. Wasiqalatul qalbi zikrullah. Pembersih hati, penetral hati, pengobat hati hanyalah zikrullah. Melawan hawa nafsu. Itu ibadah paling tinggi. Kalau sudah sanggup sampai ke sana, maka ruhnya kemudian merdeka. Jadi bagaimana cara memerdekakan ruh? Lawan hawa nafsu kita. Itu ibadah badan, ibadah jiwa. Tapi ada ibadah lain, yaitu ibadah ruh. Kalau ruh, ibadah tertingginya apa? Bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa orang ngaji satu bab ilmu itu lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Makanya bapak pada beli rumah. Kok orang punya mobil, kok kita belum? Orang punya motor, kita belum. Yang jomblo, orang udah nikah, saya belum. Gitu ya. Biasanya jomblo-jomblo tuh ngenes pak ya. Senang sama seseorang, lah keduluan. Masih bermain dalam pikiran, langsung aja khitbah ya kan, langsung aja dilamar. Cuma karena para jomblo ini ada penyakit dalam hatinya, galau, tulul amal, panjang angan-angan, ntar makannya gimana, ya itu dipikirkan juga. Cuma kalau sudah ada asbab yang kita pakai, kerjaan, ambil aja. Nah ini juga bisa terjadi. Makanya ada orang melet, nyantet orang-orang yang dia suka, yang tadinya dia suka, terus orang itu nggak menyukai dia. Nah, ini bisa sampai ke sana ya. Jadi rumusannya sederhana. Saya senang, kalau bahasa sederhananya, saya senang kalau orang itu susah. Saya susah kalau orang itu senang. Nah, itu berarti kita hasad ya. Tapi kalau saya senang orang itu senang dan saya ingin seperti dia, namanya ghibthah ya. Yang pertama, kita tidak senang dengan kebahagiaan orang, dengan nikmat yang orang dapatkan, ini haram hukumnya. Dan itu dicela di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutnya min syarri hasidin idza hasad. Jadi aku berlindung dari keburukan orang yang hasad jika dia hasad. Allah menyebut bahwa orang ini adalah makhluk terburuk. Kan a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah pencipta pengatur falak. Falak itu cahaya di subuh hari. Dari seburuk-buruk makhluknya. Seburuk makhluknya itu salah satunya siapa? Orang yang hasad. Bahaya pak, sangat bahaya. Dan di dalam Al-Quran yang diceritakan orang yang hasad itu bukan orang yang punya duit. Hasad kepada orang yang lain punya duit itu nggak banyak. Yang banyak itu adalah cerita ahli kitab berilmu itu iri dengan Nabi Muhammad SAW yang dapat ilmu. Apa maksudnya? Hasadnya orang berilmu lebih bahaya daripada hasadnya orang yang cinta harta. Nah, ini bahayanya. Maka disebutkan di Al-Quran, di surah Al-Baqarah, di beberapa ayat-ayat itu ya, bahwa ahli kitab itu hasadan min indi anfusihim. Mereka ada hasad di dalam diri mereka. Jadi hasad itu dalam nafs, anfus, jiwa. Kalau dia sudah menguasai, maka dia menodai kalbu, maka kalbu jadi berpenyakit.
Jadi di kolbu itu nggak ada hasadnya, yang ada tuh cuma efeknya, kibir, sombong. Di kolbu nggak ada pak, yang ada itu di nafs, di jiwanya. Efeknya kolbunya jadi hitam. Itu yang disebut penyakit kolbu. Jadi kolbu ini betul-betul merana, tersiksa jika ada dona-dona hitam itu masuk ke dalam lingkaran kolbu itu. Nah, salah satu yang paling menyiksa kolbu adalah jika nafs jiwanya iri kepada orang lain. Nah, di dalam Al-Quran itu juga disebutkan, surat Al-Imran misalnya, in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kamu mendapatkan kebaikan, itu membuat mereka merasa kamu sakiti. Jadi orang hasad itu nggak perlu kita sakiti pak. Kita dapat nikmat jadi tersakiti. Gimana tuh? Oleh karena itu, Bapak Saudara makan Allah, jangan sering-sering menampilkan nikmat yang Allah berikan. Jadi jangan posting kalau beli mobil baru, ya, nggak usah diposting punya rumah baru, nggak usah pak. Posting kalau lagi ke tempat yang baru, itu bikin nyesek orang, karena tidak semua orang seberuntung Bapak ini. Kecuali kita sharing untuk orang-orang yang menjadi murid kita misalnya, supaya mereka termotivasi, itu boleh-boleh aja. Tapi tidak semua begitu. Makanya Imam Ghazali mengatakan di kitabnya, kullu man'umin mahsud. Setiap orang yang diberi nikmat pasti ada yang hasad kepadanya. Dapat istri baru tuh kan. Makanya ada aja yang jomblo-jomblo, apa yang muwahhidin, yang menikah dengan satu istri itu pasti nyinyir sama ustadz poligami, benar nggak? Sama teman yang poligami itu ramai sekali. Itu bagian dari hasad juga, ya. Bagian dari hasad juga. Akhirnya mereka senang nih, ada ustadz lagi cerai sama istrinya yang pertama, baru senang, diceritain, diposting. Ini tanda kalau kita hasad sama dia. Ya. Adapun dalam persoalan duniawi, Bapak Saudara makan Allah, rasa iri tadi lalu membuat kita pengen seperti dia, lalu kita bersaing, itu boleh-boleh aja. Dalam masalah ukhrawi, kita melihat ada orang yang baik, lalu kita pengen seperti dia, itu bagus, nggak apa-apa ya. Makanya di Quran itu ada wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, ya, surah Mutaffifin, ya. Dan dalam hal itu maka silakanlah kalian bersaing, ya, bersaing yang positif. Kalau dalam hadis kita menemukan la hasada illa fisnatain, hadis Bukhari Muslim. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Kita nggak boleh iri sama orang kecuali dua hal. Berarti iri positif ya. Coba lihat Al-Quran, Sunnah mengajarkan ada yang positif dari iri. Pertama, rajulun atahullahu al-Quran. Ada orang yang Allah berikan ilmu terhadap Al-Quran, fayatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Lalu dia membacanya siang dan malam. Dia mempelajarinya siang dan malam. Bapak kalau ngelihat ada orang baca kitab bahasa Arab gundul, iri nggak Pak? Harus iri. Kalau nggak iri, ya berarti nggak ada hasad yang positif dalam diri kita. Saya melihat iri itu sudah lama. Semenjak umur 10 tahun saya melihat guru saya bisa baca kitab yang dibaca kitab Al-Hikam. Ada perasaan terpendam dalam hati pengen baca di kitab. Gimana caranya? Pas kita lihat kayak cacing Pak. Ini ada barisnya nih. Kayak cacing. Dulu kitab-kitab jadul lebih parah dari ini. Tulisannya rapat, kecil-kecil, dan gak ada titik komanya. Kalau ini sudah ada komanya, dia dikasih oleh si pentahkiknya, ya, editornya. Jadi kitab jadul itu titik dan komanya fa dan waw. Ada fa, waw, koma, itu sama dengan titik koma, atau summa, atau amam ba'du. Dulu nggak ada titik koma. Kalau kita melihat ada orang bisa berzikir setiap hari, dia punya guru mengajarkan dia zikir, kita iri nggak? Ini dia belajar zikir apa sih? Ini contoh nih, mohon maaf ya, antara azan dan iqamat itu ngapain? Bengong. Bengong berzikir. Zikir apa? Ya zikir aja nggak jelas gitu.
Orang kalau dia punya guru zikir, itu gurunya akan bimbing dia, nih baca. Oh, hadisnya kan banyak Ustaz. Iya, sebanyak itu hadis. Bingung nggak milih yang mana? Nah, di situ perlunya ada guru. Biasanya kalau sudah ada guru, kita akan istiqomah mengamalkan satu zikir sampai zikir itu berbuah, baru pindah ke zikir berikutnya. Harus iri sama orang begitu, iri yang positif. Sedangkan ahli kitab itu iri kepada Nabi. Nabi diberikan Al-Quran oleh Allah, wahyu, tapi tidak membuat dia ingin meniru Nabi, tapi malah ingin menghancurkan Nabi. Iri yang kedua yang boleh, ya. Rajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah berikan harta, fa yatasaddaq bihi ana al-laili wa ana an-nahar, lalu orang ini berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah baik siang ataupun malam. Nah, ada satu makna mengenai apa makna siang dan malam. Membaca Quran, membaca kitab, berzikir siang dan malam, bersedekah siang dan malam. Apa artinya? Ternyata dalam beberapa makna di kitab disebutkan beramal di siang itu maksudnya ketika orang melihat dalam keramaian, sedangkan pada malam hari itu maksudnya beramal ketika orang tidak melihat. Nah, ini yang perlu kita iri. Jadi orangnya itu dia baca Quran di sini, di masjid ataupun di rumah sama ramainya, sama rajinnya. Siang dan malam ketika banyak orang siang hari, ataupun ketika orang tidur di malam hari. Nah, orang itu yang perlu kita iri, ya. Maka bersedekah juga begitu. Jadi kalau kita nama kita diketahui orang bersedekah, itu berefek ya Pak? Menaikkan status rohani ya di sisi Allah? Enggak. Jadi perlu nggak nama kita disebut kalau kita sedekah? Hah? Nggak perlu. Kecuali Bapak punya perusahaan jualan CSR, terus pengen namanya dimasukin ke dalam daftar, ya mungkin kalau marketing. Tapi niat kan sudah nggak benar. Karena niatnya nggak benar. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang diniatkan pasti terjadi. Saya bantu orang niatnya supaya laku yang saya jual, akan Allah buat laku, tapi setelah itu dia tidak dapat apa-apa di akhirat. Baik. Apa yang membuat orang bisa hasad? Di sini ada banyak ya, tapi belum buat rumusannya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 Pak. Ini yang paling besar. Pertama, al-adawatu wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Nah, kalau ini biasa. Yang kedua, ta'azzuz. Ta'azzuz ini merasa diri itu mulia, merasa diri pantas, yang lain nggak pantas. Maka ada 2 orang, satu alim, satu juga alim, cuma senior junior. Ketika si junior lebih sukses daripada seniornya, ya si juniornya beli kendaraan sebelum seniornya. Apa kata seniornya? Kok kamu nggak minta izin kepada saya? Loh, apa hubungannya? Itu bisa terjadi Pak. Dia menganggap kalau dia senior, maka si junior harus minta izin kepadanya. Iya, kalau dia pakai jalannya si senior wajar. Misalnya gini, Bapak beli rumah, terus beli mobil. Mobil itu ngelewatin jalan tetangga, cuma satu-satunya itu jalan. Baru kita minta izin. Minta izin kepada si tetangga ini. Mohon izin Pak, saya mau beli kendaraan. Ya, nanti pasti lewat di rumah Bapak, mungkin berisik gitu misalnya. Nah, itu bagus, itu nggak apa-apa. Ini kalau yang tadi apa urusannya? Nah, itu masalah ta'azzuz. Jangankan itu, kadang kita pakai baju bagus aja dianggap nggak zuhud, ya, dianggap belagu. Jadi orang kalau udah hasad, kita senyum kepadanya, dikira kita nyengir. Kita sapa dia nganggap kita bentak. Ya, kita ingetin dia menganggap kita nyinyir. Begitu orang-orang yang hasad ini. Jadi serba salah sama orang hasad ini. Kita diem, dianggap kita ngapain? Sombong. Terus dia maunya kita apa? Gitu. Ini masalah hasad. Dan mohon maaf, hidup bertetangga itu akan muncul sifat-sifat ini. Jadi harus diantisipasi dengan cara silaturahim. Silaturahim, ngobrol jangan berlebihan. Ngobrol sepantasnya. Kita nanya sama teman, kamu kerjanya apa?
Kerjanya disebutkan, oh itu kerjaan orang gaji sekian ya, gitu. Gajinya paling sekian. Itu kata-kata bahaya itu Pak, bisa nyinggung dia. Kita ngomong sama teman, oh kamu ngajar di mana? Oh di sekolah ini. Itu sekolah pelarian ya. Tuh kata-kata begitu nggak perlu keluar Pak. Nah, itu bisa nyinggung mereka. Syukur-syukur orangnya tidak hasad. Kalau dia hasad bahaya. Ya. Jadi apa yang berarti ta'azzuz? Ta'azzuz merasa diri mulia, merasa diri pantas, dan dia merasa orang lain tidak pantas. Masjid ada, kalau kita kan imam alhamdulillah sudah profesional Pak ya. Tapi kalau di kampung-kampung kan enggak. Di kampung-kampung yang jadi imam itu kan masyarakat yang pilih. Tiba-tiba si imam yang biasa nggak datang, maka naiklah tetangga kita. Kita mau apa? Oh dia nggak pantas tuh. Maksudnya kalau dia nggak pantas siapa yang pantas? Dirinya. Nah kan maksudnya begitu. Ya. Jadi ketika kita melihat fenomena begini langsung di-keep, ya. jangan disuburkan itu. Dan yang ketiga, hubbur riyasati wa talabil jah. Mencintai kepemimpinan dan talabul jah, mencari kemuliaan. Sebenarnya orang-orang kaya yang masuk ke dalam dunia partai itu dia nyari apa Pak? Dia duitnya udah banyak. Partai Golkar kan ada tuh orang kayanya masuk nyalon jadi presiden gak lolos-lolos kan? Ya. Ada juga partai-partai yang sering ngasih bantuan ke kaki lima tuh. Yang punya MNC. Ya, kurang apa dia? Duit udah banyak. TV usaha udah banyak. Apa kurangnya dia? Istri cantik, mobil banyak, rumah bagus. Kurangnya apa? Dia nggak kurang apa-apa Pak. Dia pengen yang ini nih, mencari riasah, mencari kepemimpinan dan kemuliaan. Materi udah punya, nah dia mau cari imateri. Dia kira imateri itu salah satunya ingin berkuasa. Nah, yang paling lucu orang gampang dibisik-bisikin. Maka sekelas raja dangdut aja kenapa? Padahal dia kan ustadz juga tuh. Kata orang nama dia Bang Haji. Kalau bukan Bang Haji yang maju, siapa lagi yang maju? Negerinya hancur. Wah, iya juga ya. Akhirnya dia buat partai ya, syukurnya partainya nggak inilah, akhirnya dia nggak terjun banyak. Karena kasihan, sudah seumur beliau, ya nikmatilah masa pensiunnya. Jadi pembisik-pembisik ini bahaya Pak. Hidup jangan karena si pembisik, hiduplah dengan kata hati. Jangan hidup dengan bahasa si pembisik ini, capek kita. Nah, orang-orang yang sibuk memikirkan orang lain, Imam Ibn Athaillah menyebutnya al-murid al-jahil, murid yang jahil. Jadi orang yang jahil itu bukan orang nggak sekolah, bukan. Tapi yang jahil itu siapa? Yang mendengarkan kata-kata orang untuk mencari kebahagiaan. Nggak akan pernah bahagia Pak. Zaman SBY dulu masih ingat nggak Pak? SBY itu takut dikritik. Maka dia, ini saya ketemu dengan salah satu pejabat di Malaysia, ketemu SBY, ya, atau satu majelis dengan SBY. Itu SBY ngomong apa? Nangis, karena wartawan itu betul-betul berani sama presiden. Cuma karena dulu naikin harga Pertamina, ya, itu langsung dikatakan oleh mahasiswa di kampus dulu SBY kafir. Ya gak ada urusannya sih sebenarnya kafir menaikin bensin. Tapi dia nangis. Makanya SBY itu banyak diamnya, hati-hati. Versi orang yang berbaik sangka. Kalau versi orang gak baik sangka disebut apa? Kalau kita nyebut dia nih lamban. Nah ini versi siapa nih? Versi orang yang gak suka sama dia. Wah SBY lelet gitu. Tapi bagi orang yang suka sama dia, SBY hati-hati. Tapi kan gak banyak yang bilang dia hati-hati Pak. Nah giliran ada Yusuf Kala, kemudian sekarang presiden sekarang nggak banyak diamnya, banyak kerjanya, salah juga. Jadi nggak ada di dunia ini orang akan benar terus. Tidak akan ada di dunia ini orang dipuji oleh semua orang. Nggak bakal mungkin. Ya. Maka masyayikh kita dulu sering membacakan sebuah kalam-kalam mahfuzat ya, ridwan nas, ya, ghayatun la tudrak. Ridho semua orang itu adalah tujuan yang tidak akan pernah engkau capai. Maka
pilihlah jalan yang kamu kuat di situ. Jangan mencela-mencela nggak jelas, Pak. Pilih jalan yang di situ pasti ada orang yang suka, di situ pasti ada orang nggak suka. Jalan kita jelas. Maka waktu saya mengajar kitab-kitab ini, kitab Tazkiyatun Nafs, Riyadhutun Nafs, kitab tasawuf kata orang, kitab zikir, kitab hikam min Ta'illah, itu sahabat saya ngomong, banyak kita, bukan 1-2 orang. Antum nggak takut nanti dibenci oleh kelompok fulan, kelompok seberang gitu? Jawaban saya apa, Pak? Kalau saya beramal karena ingin dipuji si fulan, kelompok A, B, C, D, maka saya akan membuat dia senang misalnya, tapi saya akan dibenci lagi oleh kelompok yang lain. Nggak mungkin saya disukai semua orang. Jadi saya memilih sekarang untuk siap dibenci dan siap juga disukai. Ada orang yang suka ilmu tentang Tazkiyatun Nafs ini, Riyadhutun Nafs ini, ada yang nggak suka, nggak apa-apa. Kalau orang bilang kita ngedongeng, ya nggak, biarin aja. Ada orang bilang ahli bid'ah, syubhat, itu resiko, Pak, resiko di jalan Allah. Dan salah satu ciri-ciri pejuang di jalan Allah, la yakhafuna laumata laim, tidak takut dicaci orang-orang yang mencaci. Kenapa? Itu kan biasa aja, jalan aja. Maka kalau pengurus masjid, betul harus dengerin orang dalam rapat, tapi jangan kebanyakan rapat, Pak, banyak kerja aja. Di masjid itu kok banyak rapat, banyak rapatnya nggak ada kerjanya ntar. Di mana-mana begitu. Ya, kantor aja kalau banyak rapatnya itu nggak ada jadi. Rapat tuh sedikit aja, yang banyak kerjanya. Kalau kita rapat, pasti kita disalahin orang, dikritik orang, oh berubah lagi. Ya. Bi'ayyakuna munfaridan 'adiman nazari ghaira musyarakin fil manzilah. Nah, orang-orang ini yang ingin mencari popularitas, pejabatan, mencari kemuliaan, ini nggak rela kalau ada orang mendapatkan kemuliaan itu. Kalau dia satu aliran, Pak, kalau ini dalam bab keagamaan ya, jadi keagamaan ini bisa kena nih. Dai sama dai masih sepaham nih, ahli sunnah. Dia akan mengatakan, oh si Anu tuh nggak pantas ngajar ini, dia nggak pakar. Yang pakar maksudnya dia sendiri yang pakar. Tuh. Bisa begitu, Pak. Jadi ini udah sepaham nih, udah sama-sama ahli sunnah. Udah oke lah pemahamannya. Masih bisa iri begitu. Apalagi kalau tidak sepaham. Kira-kira gimana? Satu ahlu sunnah manhaj akidahnya Asy'ariyah, satu ngaku ahlu sunnah manhajnya Salafiyah. Salame, Pak, salame itu. Si Asy'ari bantah Salafi, si Salafi ngata-ngatain Asy'ari, begitu terus. Dia nggak rela si Salafi ini naik, sebagaimana si Salafi nggak rela si Asy'ari ini naik. Begitulah terus. Apalagi muncul Sufi, merasa nggak pantas. Apalagi nanti ada nih cara-cara untuk menjatuhkan dia, beda pilihan politik. Maka antum lihat aja sekarang di YouTube habaib dengan habaib tengkar. Intinya sebenarnya adalah luka lama beberapa tahun yang kemarin, setahun berapa tahun kemarin ya. Karena beda pilihan politik, sekarang cari-cari kesalahan. Oh, ketemu nih kesalahannya. Nah, itu diekspos terus, tengkar. Ya kita sedih juga sih ngeliat habaib kok tengkar-tengkar. Tapi ini menunjukkan habaib itu yang suci darahnya, tapi pemikiran dia kan belum tentu suci. Ya, manhajnya, mazhabnya belum tentu suci. Dia sama kayak kita, persis sama, nggak jauh beda. Habaib nggak ngaji ya bodoh. Habaib ngaji ada dua kebaikan. Udah habib berilmu, dua manzilahnya, manzilatani. Kalau kita kan dapat atu doang, Pak. Nah, cuma kalau rohani kita bagus, bisa jadi kita pewaris rohani. Mereka juga pewaris jasmani. Lebih kekal yang mana, jasmani sama rohani? Rohani. Maka Nabi mengatakan pewarisku bukan zuriatku. Nabi mengatakan pewarisku ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ya. Jadi kalau beda faham, beda aliran, oh bisa kalimatnya begitu. Syubhat, ahli bid'ah, sesat. Bisa begitu, Pak. Udah sering lihat ya di YouTube ya. Pasti sering lihat begitu, ya. Kalau dia sefaham tapi beda popularitas, nanti paling mau jatuh-jatuhin.
Nah, ini agak sedih kita ngelihatnya, ya. Dan yang terakhir, penyebab orang bisa hasad, khabathun nafs wa syuhuha bil khair ibadillah. Ini yang paling parah. Emang pada dasarnya hatinya busuk gitu, kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau terjemahan harfiahnya, jiwanya itu kotor. Khabathun nafs wa syuhuha bil khair ibadillah. Dan rasa kikirnya yang pelit terhadap hamba Allah, bihaitsu yashuqqu alaihi ayyusafa indahu husnu hali abdin fi ma'unima alaih. Bagi dia susah menerima kalau ada orang mendapatkan kebaikan. Seorang dai, seorang artis itu nyesek Pak, si public figure ini, kalau melihat si artis atau public figure atau si ustadz yang lain itu populer muncul, nyesek bagi dia. Ini ciri-cirinya, ya. Makanya mereka betul-betul jor-joran untuk menghabiskan dirinya, untuk membuat followernya senang, ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau 4 ini masuk dalam diri, udah semi-semi kafir, Pak. 4 yang tadi, ya. Kebencian, ya. Benci ini kan sebabnya macam-macam, ya. Beda faham, beda politik, beda strata ekonomi, ya. Ta'azzuz, merasa diri pantas, mulia, mencari riasah. Apa arti riasah tadi? Kepimpinan, wa talabil jah, mencari jah, tuah, ya, kemuliaan. Dan yang terakhir, emang jiwanya kotor. Nah, rata-rata jiwa kita kotor, Pak. Jadi jiwa itu pada dasarnya dia kotor. Meskipun dia kotor, qalbu kan ada cahaya. Maka qalbu ini nanti akan membersihkannya. Maka ada jalan pintas untuk menghabiskan ini. Kalau beliau memberikan di sini beberapa cara, ya. Jalan pintas untuk membersihkan qalbu dari penyakit-penyakit qalbu, khususnya hasad, adalah memasukkan nama Allah ke dalam qalbu. Artinya berzikir dengan qalbu sebanyak-banyaknya. Jika dosanya dosa fisik, cukup dengan zikir pagi sore selesai. Tapi jika dosanya di dalam diri, maka dia harus zikirnya zikir yang tersembunyi. Mirip seperti dokter, kalau lukanya di luar, pengobatannya di luar. Kalau lukanya, penyakitnya di dalam, itu harus dioperasi, benar nggak? Nah, operasi terbesarnya itu adalah zikrullah. Likulli syai'in siqalah. Begitu dalam asar riwayat Imam Baihaqi. Setiap sesuatu itu ada cara untuk membersihkannya, mengobatinya. Wasiqalatul qalbi zikrullah. Pembersih hati, penetral hati, pengobat hati hanyalah zikrullah. Nah, itu zikrullah kalau masukkan kalbu. Kalau dimasukkan ke pikiran bagaimana? Apakah kita akan hasad sama orang, sedangkan yang menurunkan nikmat itu siapa? Ini caranya nih kalau masuk ke akal. Allah, benar. Mungkinkah Allah salah menurunkan nikmat sehingga kita perlu iri? Kita nih senang sama seorang lawan jenis, laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Tahu-tahu dia nikah dulu ada sama seseorang. Iri nggak? Pasti ada rasa iri, Pak. Masa dia sih wajahnya biasa-biasa aja, kok nikah sama dia yang mukanya luar biasa? Itu perasaan kita. Ya. Pertanyaannya, mungkinkah Allah salah dalam menjodohkan? Tetangga kita dapat rezeki, kita mikir seharusnya saya itu. Teman kita dipromosiin, gajinya naik, kita berpikir seharusnya saya itu. Pertanyaannya diulang lagi, itu yang ngatur siapa? Allah, bukan? Allah. Mungkinkah Allah salah ngirim rezeki orang ini? Kalau begitu, orang yang hasad, dia sebenarnya sedang berprasangka ke makhluk yang dapat nikmat atau kepada Khalik? Kepada Khalik. Saya kalau gitu bukan berarti Allah berada di satu tempat, Pak, ya. Ini menunjukkan Allah maha tinggi gitu aja, secara mutlak, bukan tinggi arah. Allah maha hebat, ini karena tubuh kita butuh isyarat, ya. Jadi orang yang hasad itu, dia sebenarnya berprasangkanya ke siapa? Ke Allah. Itu masalah dia. Maka dosanya orang hasad ini bukanlah karena dia jahat ke makhluk Allah saja, tapi dia salah memahami tentang Allah. Dia menuduh Allah itu salah kirim. Nah, dan saya sudah berulang-ulang mengatakan, Allah itu apakah kalah canggih daripada JNE, Tiki,
pos. Itu kalau kita ngirim barang, namanya kita tulis, jalannya, rumahnya, kita kirim, nyampe nggak Pak? Mungkin ketuker nggak? Persentasenya berapa tuh ketuker? Kecil sekali. Ya mungkin 98% itu nyampe semua. Paling 2% rusak atau meledak di tenggelam gitu ya, atau busnya hancur yang bawa. Tapi di luar itu gimana? Banyak nyampainya kan? Itu yang tiap hari pesan-pesan Lazada, tiket.com, ibu-ibu tuh. Ya, mas-mas ini juga kayaknya sama kayaknya. Itu gimana? Salah kirim nggak dia? Enggak, paling salah kirim barang. Ya, kita pilih warna merah, dia kirim warna biru. Tapi nyampe barangnya. Kenapa? Alamatnya jelas. Rezeki Allah itu dikirim Pak dari langit. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari rizki, dari barang nikmat yang kami rezekikan kepada mereka, itu mereka infakkan. Berarti ada kalimat kami rezekikan. Nahnu narzuqukum, kamilah yang memberi rezeki kamu. Itu ayatnya jelas. Kalau terjemahan hari ini, kamilah yang mengirim secara rigid, detail rezeki kamu masing-masing. Maka tidak akan ada yang ketukar jodoh, nggak ada yang ketukar rumah, ketukar duit, ketukar gaji, nggak bakal ada. Kalau sudah paham begini, masih perlu nggak hasad sama teman yang pangkatnya sudah duluan naik, rezekinya sudah duluan naik? Ya, Ustadz masih atu aja Ustadz ya, masih atu dia. Ketemunya udah dua, iri, nggak perlu iri. Kalau emang jatah pasti dapat. Kalau nggak di sini ya di surga, kan gitu. Jadi orang-orang yang hasad ini, masalah dia sebenarnya adalah kepada Allah, kepada makhluk itu adalah turunannya. Karena dia terhijab, terhalang memandang Allah, tidak memahami Allah, maka dia berprasangka kepada makhluk, pada hakikatnya sedang menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada demikian, ada dua tuh obatnya. Yang pertama di kolbu, banyak-banyak zikir. Maka cari ahli zikir kolbu, nanti diajarin Pak cara zikir di kolbu. Jangan cuma zikir di lisan doang. Ya, Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, saya suka zikir dengan tangan, zikir dengan lisan, dan dengan kolbu saya. Berarti ada zikir kolbu. Nah, itu ditalkinkan dari ahli kolbu. Talkin itu dibimbing. Talkin bukan hanya untuk orang yang sakarat atau udah mati. Orang yang mau mati lebih butuh. Karena kita yang butuh Pak. Masalah orang iri nggak iri kan masalah di sini. Ya. Dan yang kedua itu dalam ilmunya. Nah, ilmu mengenai cara menghapus iri tadi. Ternyata iri ini berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian ini bisa membuka sedikit yang terbuka dari kolbu yang mungkin menyimpan hasad. Semoga dengan kajian ini penyakit hasad di kolbu kita Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Gimana Pak? Ada? Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang di masjid. Ya. Assalamualaikum. Oke, baik. Cara membedakan jiwa, nafs, ruh, kolbu gitu ya. Betul. Ini sengaja waktu di awal saya tinggalkan pembahasannya, karena Imam Ghazali juga beliau masih muter-muter di situ. Jadi ada yang disebut dengan pertama dari fisik dulu, jasad. Ini dia. Jasad kita ini mempunyai energi, energinya mirip dengan binatang. Energi itu ada pada apa? Ada pada nafs, disebut jiwa. Bahasa Indonesianya jiwa. Disebut sukma. Disebut juga diri, tapi diri ini diri bagian luar itu dia. Ya. Nah, badan kaitannya dengan jiwa tadi. Ya. Lalu kita punya sisi lain, akal. Nah, ini masih di luar semua nih. Jadi sisi manusia yang di luar itu ada badan dan nafsnya, jiwanya, lalu ada akalnya. Nah, ini bagian terluar manusia. Jadi kita ini bukan satu sisi, Bapak, ya. Dan yang kedua, kita mempunyai sisi lain. Apa sisi lain dari kita? Sisi batin. Tadi zahir. Yang batin itu adalah kolbu, lebih batin lagi namanya ruh. Nah, Imam Ghazali masih muter-muter kadang. Bagi beliau nafs itu disebut ruh juga. Kolbu itu ruh juga, padahal bukan begitu. Ya, di zaman itu beliau baru bisa menjelaskan sedetail itu.
Zaman ini kita sudah bisa menjelaskan lebih detail dari Imam Ghazali ya. Beliau bisa sampai ke sana udah keren ya. Kenapa? Karena ruh itu min amrillah, ruh itu amrullah. Ya, urusan Allah, hembusan Allah. Maka ruh ini tidak mati. Kalau nafs jiwa mati deh. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an yang wafat, yang mati itu nafs apa ruh? Kullu nafsin za'iqatul. Itu Mumtaz Pak. Kullu nafsin, setiap nafs, nggak ada ayatnya kullu ruhin. Cuma ulama sebelum kita sebagian mengartikan nafs itu ruh, itu kelirunya. Jadi ulama bisa keliru juga, tapi itu nggak apa-apa. Dulu bahasanya baru bisa sampai ke sana, gitu. Mereka itu membahasakan nafs itu jiwa, ruh itu inti dari jiwa. Padahal bahasanya lebih dari itu. Jadi yang mati cuma nafs. An-nafs ini kadang punya karakter binatang, disebut dengan an-nafs al-ammarah. Insyaallah lah di Senin depan ya, saya bahas tentang tingkatan nafs berdasarkan kitab ini juga. Sampai nanti ada nafs mutmainnah. Nanti di atasnya ada lagi radiyah, mardiyah, kamilah. Di atasnya sebenarnya ada lagi, tapi kitab cuma 7 ya. Insyaallah bisa dibedain. Ya. Kita kemarin kita mengkaji berbagai halaman belakang maaf. Ya. Dan dalam semua kasus ini kita harus pasti ada yang seperti kita halaman apa dengan singkat itu. Penyakitnya jika dia di dalam diri, nodanya dihilangkan dengan zikrullah. Tapi paradigmanya harus dihilangkan dengan ilmu. Paradigmanya, orang hasad itu kan karena konsep berpikirnya nggak bener, nggak, cara benerinnya pakai ilmu, maka ada ilmunya. Tapi bekas yang ada di kolbu, kan dia setiap kali kita dosa itu kan ada hitam di kolbu, itu cara ngilanginnya apa? Zikrullah. Nah, guru-guru kita dulu ada yang pakai metode ngaji aja, ada yang pakai kolbu aja. Nah, yang pakai kolbu doang tuh orang-orang tarekat sufi itu, dizikir aja. Kalau berhasil baru hilang irinya. Tapi faktanya nggak juga. Banyak orang tarekat hari ini iri-iri juga Pak. Contohnya ada rebutan jadi mursyid, rebutan jadi wakil talqin. Gurunya meninggal, rebutan siapa yang gantiin gurunya. Itu kan berarti belum beres di kolbunya. Kenapa? Karena baru di tataran zikir kolbu, belum sampai kepada paradigma. Paradigma itu yang membersihkan cuma ma'rifat ilmu. Nah ilmu itu nanti yang konsumsi ruh kita yang konsumsi. Kalau udah masuk ke dalam ruh, dia otomatis permanen. Pemahaman yang saya sebutkan ini, kalau yang konsumsi ruh Bapak, itu permanen langsung Pak. Nanti setiap kali ada orang mau kita hasad, nanti ditolak oleh ruh kita. Tapi kalau baru masuk di kolbu, zikirnya, kalau nggak zikir, hasad lagi. Nah, ini kelemahannya. Jadi zikir-zikir tarekat sufi, itu masih punya kelemahan, karena dia baru sampai pada tataran kolbu. Berarti ilmu ma'rifat itu ada yang dipegang oleh sufi, tarekat, ada yang dipegang oleh para wali-wali yang tinggi. Nah, mereka adanya di ilmu ma'rifat. Nah, Imam Ghazali yang megang itu salah satunya. Beliau sudah di atas itu semua. Maka beliau pangkat kewaliannya kan sudah sampai kutub namanya. Kutub ini sudah poros di zaman itu, ya. Nah, Imam Ghazali ini kalau ada persoalan kolbu, dia sudah bisa ngobatinnya baik dengan cara ma'rifat atau dengan cara zikrullah. Nah, zikrullah itu dia sebutkan di dalam kitab Kimia Sa'adah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan dua-duanya. Zikirnya, tapi tidak terlalu detail. Yang paling banyak ilmunya. Maka beliau mengasih judul Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Tapi orang terjebak dengan kulit-kulitnya. Yang dilihat hadisnya kok ada yang dhaif, gagal faham. Padahal maksud Imam Ghazali bukan itu. Maka di luar sana kalau ada orang mencoba mengkritisi kitab Ihya Ulumuddin, itu karena dia gagal baca. Tujuan Imam Ghazali kan bukan untuk menampilkan ini hadis dhaif tidak dhaif. Itu ke ahli hadis. Imam Ghazali ngomong kolbu, maka kalau mau kritisi Imam Ghazali, kritisi konsep kolbunya. Mau dikritisi tentang hadisnya, nggak nyambung ya. Nah, ini di luar ini kita lihat banyak yang gagal faham, gagal fokus. Ya, di zaman banyak gagal faham Pak. Semoga kita dijaga oleh Allah SWT. Cukup ya? Ada yang mau dibacain? Ada yang diajarin zikir bersih komputer? Kalau ada ahli zikir di kampung yang nonton,
ahli zikir bersanad ya, silakan belajar ke beliau. Gitu aja ya. Jadi nggak mesti ke kita. Dan saya tidak mengizinkan ngambil zikir lewat YouTube, lewat Facebook. Bagi saya itu haram. Karena nanti dia nggak bisa bedain pengalaman ruhani dengan halu. Ntar kalau datang ke dokter kan jadi bingung. Kamu mendengarkan suara-suara nggak? Dia bingung tuh suara-suara apa itu. Kalau dia ahli zikir bersanad, dia bisa bedain. Ini namanya mukasyafat, penyingkapan kolbu. Ini namanya halu, ya, halusinasi. Itu beda, Pak. Nah, dan kita sudah ketemu beberapa orang yang berzikir lewat YouTube. Kan di YouTube banyak ijazah-ijazah, nggak jelas sumbernya dari mana. Sekarang udah separuh-separuh gila. Ya, ada teman kita di Makassar kemarin ngabarin, dia ngambil ijazah-ijazah umum yang ada di YouTube. Gila Pak sekarang. Ya, tetangga saya juga tetangga teman kita yang ikut ngaji di Ribat juga cerita begitu. Iya nih, teman kita ngaji lewat YouTube, zikirnya diamalin. Udah gini aja, kalau belum ketemu guru zikir, gak usah zikir dulu deh, ngaji aja, ya, ngaji aja. Karena zikir itu wajib ada pembimbingnya. Orang manah aja ada pembimbingnya biar nggak salah panah. Zikir itu lebih dahsyat dari manah, Pak. Orang kesurupan cukup dibacain nama Allah di sini dia sembuh langsung. Itu kalau zikirnya oke di kolbunya. Kenapa ada orang meruqyah pakai baca Quran nggak sembuh-sembuh? Karena di kolbunya pembaca Quran ini belum masuk nama Allah dan kalam Allah itu. Tapi kalau kolbunya sudah masuk nama Allah, dia datang aja udah sembuh itu orang kadang. Kalau enggak juga ditepuk, kalau enggak ya diapain kayak gitu. Sembuh Pak biasanya. Kalau di kolbunya sudah masuk nama Allah. Nah, kalau enggak nanti jadi aneh ya. Jadi tolong jangan belajar zikir lewat YouTube, lewat sosmed. Belajar zikir langsung ke ahli zikir. Karena zikir itu tempat jadi kolbu, harus datang ke ahli kolbu, bukan di kolbu YouTube. Alhamdulillah, hamdal mustaghfirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Baik Bapak Ibu Saudara, karena Allah alhamdulillah di pagi ini Allah masih izinkan kita untuk menikmati subuhnya. Subuh itu bukan untuk Allah, untuk kita juga ya. Kita masuk ke bab yang keempat dari kitab Hada'iq, judulnya Mukhalafatun Nafs. Secara harfiah, mukhalafah berarti menyelisihi, berbeda, atau kalau bahasa yang lebih kasarnya melawan. Ya, Allah. Itu disebut mukhalafah dari kata khalafa ya. Khalafa yukhalifu mukhalafah, menyelisihi. Jam segini enaknya tidur atau ngaji Pak, kata si nafs. Tapi kalau si ruh maunya apa? Ngaji. Karena ruhnya sudah mulai bercahaya, maka Bapak Saudara yang makan Allah tahan duduk di masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Jam 3, jam 4 itu senangnya tidur atau di atas sajadah? Tidur juga ya, sepakat semua ya. Berarti punya nafsu emang. Apa beda nafsu dengan nafsu? Nafsu dalam bahasa Indonesia identik dengan yang buruk. Adapun dalam bahasa Arab, nafs itu lebih umum. Maka ada 7 tingkatan nafs yang masyhur. Sebenarnya tingkatannya sudah ada tambahannya jadi 10. Tapi yang masyhur apa yang pertama? An-nafs al-ammarah bisu. Nafs jiwa ammarah. Ammarah itu bukan amarah. Apa arti ammarah? Mubalaghah dari kata amir, yang memerintah. Maka ammarah yang banyak memerintah, yang banyak menyuruh kepada bisu, kepada keburukan. Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi mengatakan, apa aja yang dia suruh? Pertama, asyahwah, mengikuti nafsu rendah. Yang kedua, ghadab, yang suka marah-marah, marah ke pasangan, marah ke anak,
marah ke tetangga, marah ke satpam, marah ke siapa lagi. Tapi sekarang orang tiba-tiba marah aja ya. Lampu merah rusak, yang dia marahin presiden. Nggak nyambung, Pak. Ya itu mau urusan lain lagi kan. Ada masalah apa yang dia salahin, ya nggak nyambung. Jadi hari ini tuh yang penting marah aja. Nggak nyoblos, ya nggak nyoblos. Itu urusannya beda dengan masalah yang lain. Nah ini udah mulai panas lagi, Pak. Jadi benar juga kata seorang politisi itu, Indonesia bukan hanya banjir air, tapi banjir pilpres. Nah, nanti kalau 2019 yang dibawa tema-tema agama, nggak tahu nanti 2024 mungkin digabungan semua kali Pak, wallahu a'lam. Ya, agama jadi jualan politik. Wal kibr, sombong. Nah, kalau ada perasaan nih merasa lebih dikit aja dengan amal kita, berarti kita nafsu amarah. Jadi nafsu amarah itu bukan berarti orangnya maksiat terus, enggak. Mungkin dia sholat, tapi dalam batinnya itu ada perasaan sombong. Suka marah. Kalau dia seorang ustadz, maka majelis mimbar suci jadi nggak suci sama dia. Kenapa? Di mimbar dia menghardik orang. Nah, ciri-cirinya. Dan kita menyaksikan beberapa tahun, di tahun-tahun politik itu mimbar jadi ajang marah-marah nggak? Ya, seperti udah sadar nih. Kalau nggak belum sadar-sadar juga tuh Pak. Wal hasad, iri dengki. Ciri-ciri orang iri itu, iri dengki apa? Tidak pernah senang dengan kesenangan orang, udah gitu aja. Sebabnya satu hal, berburuk sangka kepada Allah, mengira bahwa rezeki kita diambil sama orang. Itu hasad. Orang hasad itu kalau diem nggak masalah, tapi kalau dia sudah beraktivitas, maka dia menjadi hasud. Apa arti hasud? Suka menghasut orang. Itu menjadi bahasa Indonesia kan? Ya. Kalau orang hasud ini kok cuma sebatas komplek, yang rusak satu komplek. Kalau skalanya masjid, rusak satu masjid. Kalau skalanya kota, rusak satu kota. Tapi kalau skalanya provinsi negara, maka rusak satu negara. Jadi yang bikin krisuh di negeri ini, kacau, itu orang-orang hasud. Bawa jubah agama, bawa jubah politik, bawa kepentingan masyarakat, atas nama umat, atas nama bangsa, negara, tapi kemudian di dalamnya ternyata ada hasad. Nah, hati-hati nih ya. Ini yang paling repot tuh mengenalinya. Kalau dia bawa agama Pak, itu susah sekali mengenalinya karena pakai ayat. Dibilang hasad, loh kok ada ayatnya, kok pakai dalil. Wal bukhul, kebakhilan. Jadi bakhil itu bahasa Indonesia, diambil dari bahasa Arab. Orang bakhil itu kok bisa jadi bakhil? Karena dia beranggapan yang dia dapat itu miliknya. Ini, kita kalau usaha, semua yang kita dapat milik kita semua enggak? Enggak, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Wajib itu Pak, itu wajibnya, sunatnya belum lagi. Kalau kita tidak keluarkan, maka dia akan keluar dengan cara yang lain. Kadang lewat sakit, kadang anak kita jatuh, pasti dia keluar. Itu cara Allah sudah. Ya. Gula masuk ke dalam badan, yang ngolah siapa? Pankreas ya? Dia mesti dikeluarin. Keringat sama dia mesti dikeluarin. Nggak keluar maka yang kena nanti yang lain. Yang penting dia ada aja. Itu cara tubuh kita menyesuaikan diri. Itu baru tubuh yang zahir. Baru tubuh yang zahir Pak. Apalagi rohani ini. Wal hirs, keinginan atau obsesi yang tinggi. Wal riya, ujungnya riya. Nah ini ciri-ciri orang punya an-nafs al-ammarah. Nah, kalau itu ada pada kita, pastikan, oh saya berarti baru nafs al-ammarah, suka marah-marah. Nggak usah tinggi-tinggi Pak, berarti kita di bawah aja deh gitu.
Nafs yang kedua, ini yang sering kita sebutkan, Allah bersumpah dengan nama ini, ya. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah, ya, tidaklah, ya, kata Allah, aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Setiap kita, ini kalau naik tingkat nih, dari amarah menjadi lawwamah. Lawwamah ini mencela diri dan juga mencela orang. Kalau mencela orang, berarti dia belum melihat aib dirinya. Tapi kalau dia mencela dirinya, berarti dia sudah naik pangkat, nafsnya sudah naik kualitasnya. Jadi dia tidak mencari kambing hitam. Kalau masih cari kambing hitam, turun lagi jadi nafs al-amarah. Nafs lawamah ini sudah mulai menyesali dirinya sendiri. Ternyata salah satu karakter jiwa kita, hatta nanti kalau masuk surga, itu bapak itu semua akan nyesal. Jadi surga, neraka itu negeri semua orang menyesal. Masuk surga aja nyesal, Pak. Kok dulu lama main YouTube tapi kok nggak lama berzikir? Kok dulu suka jalan-jalan tapi tidak suka bersedekah? Kok dulu begitu semua. Bahkan para wali-wali Allah itu menyesal karena kurang ma'rifatnya kepada Allah. Apalagi kita, ya. Ini nafsul lawamah. Kalau dia sudah bisa tidak menyalahkan orang lain, dia mulai menyalahkan dirinya. Nih coba lihat, kita kalau satu tim kerja, terus ada masalah, kita nyalain orang apa nyalain diri? Kalau masih nyalain orang, mesti nafsul amarah. Tapi kalau sudah menyalahkan diri, lalu kita perbaiki, langsung dia naik menjadi an-nafs al-mulhamah. Jiwa yang dapat inspirasi, tapi inspirasi itu dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu memberikan bisikan kepada manusia, silakan dia memilih. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu pilihan kita. Pilihan inilah yang dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tidak Allah cuma kirim sinyal, silakan kita pilih. Jika kita memilih kebaikan, lalu menahan diri dari keburukan, dicobain istiqomah. Biasanya 40 hari istiqomah, orang bisa langsung naik ke an-nafs al-mutmainnah. Apa arti mutmainnah? Jiwa yang sudah stabil, nggak labil lagi. Jadi kalau yang mulhamah ini, karakter mulhamah apa? Tidak bisa mandiri dalam kebaikan. Jadi kalau dia di komunitas orang-orang yang jahat, dia jadi jahat. Di komunitas orang baik, dia jadi sangat baik. Itu mulhamah. Kalau sudah bisa mandiri, istiqomah, dia sendiri, dia rame, karakternya tidak berubah. Dia tetap cenderung kepada yang baik. Berarti dia sudah naik menjadi mutmainnah. Nah, silakan dicek, Pak. Diri kita, badan kita, pikiran kita udah masuk kemana nih? Ya. Kalau nggak ada orang di rumah, sholatnya selama ketika ada orang nggak? Ketika sholat sunat di rumah, itu sebanyak sholat sunat di masjid nggak? Gitu. Karena apa? Ketika orang itu sudah mandiri secara rohani, maka dia tidak bergantung dengan pengawasan orang. Yang dia butuhkan adalah merasa dia awasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jalan pintas dari nafs amarah biar langsung ke mutmainnah? Jalan pintasnya cuma satu. Ini yang dikatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang sering kita baca. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah, kita tambahkan sebanyak-banyaknya, maka dia bisa langsung naik ke menjadi mutmainnah. Jiwa yang tenang itu, kalau dia istiqomah di sini, maka dia akan mulai meridhai kehendak-kehendak Allah. Meskipun nanti, ini mohon maaf, mutmainnah ini bisa jadi Allah jebloskan lagi masuk ke dalam maksiat. Dia apakah putus asa kepada Allah atau dia cepat berpulang kepada Allah? Dijebak salah, apakah dia masih menyalahkan orang atau kemudian dia menyalahkan dirinya sendiri lalu memperbaikinya? Nafsu mutmainnah itu masih diuji, Pak.
masih diuji. Maka selevel Nabi pun diuji. Nabi Yusuf itu pernah bercermin, dia mikir, kalau saya jadi budak harganya berapa nih? Merasa cakep deh. Bener, Allah buat skenario, beliau dibuang ke sumur. Itu bukan sumur kayak sumur di Indonesia, sumur di sana itu kayak telaga aja, ya. Dibuang ke sana, terus apa yang terjadi? Dipungut oleh orang, dijual, dan harganya murah. Itu ujian Nabi Yusuf, karena dia pernah kagum melihat wajahnya, maka dia diuji dengan wajahnya. Oh, kita berapa kali Pak diuji, ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika beliau diuji satu pertanyaan, adakah orang yang lebih alim darimu, hai Musa? Apa jawaban Nabi Musa? Enggak ada. Maka diuji dengan Nabi Khidir. Nabi Allah Khidir ini membuat satu perbuatan yang semua perbuatan itu diharamkan secara hukum oleh hukumnya Nabi Musa. Itu ujian paling berat Nabi Musa. Maka kita nanti akan diuji dengan apa yang kita suka. Nabi Ibrahim itu setelah punya anak, beliau kemudian merasa lega, oh alhamdulillah punya anak. Tiduran dia Pak, tiduran, molornya kelamaan, sehingga lewatlah waktu bermunajat kepada Allah. Disitulah kemudian Allah datang dan memberikan wahyu, anakmu sembelih. Dia nggak percaya, wah kayaknya halu nih ya. Besok begitu lagi, sampai 3 kali, baru kemudian dia mengiyakan dan dia mendatangkan anaknya, karena dia tahu dirinya Nabi. Mimpinya Nabi wahyu atau bukan? Ya, kalau bapak yang mimpi nggak wahyu ya, bapak mimpi nyembelih anak itu nggak boleh diamalkan itu. Itu namanya sedeng gitu ya. Nabi Ibrahim itu cuma diuji, kenapa? 80 tahun menunggu anak, dikasih anak, keasikan, kelelahan, lupa munajat. Itu sekelas Nabi Ibrahim diuji. Allah cemburu, kok di kolbu Nabi Ibrahim ini sudah mulai ada gangguan nih, kira-kira begitu. Tapi seorang Nabi sebenarnya tidak akan terganggu. Allah uji saja. Diuji dengan apa? Anaknya suruh ambil, disembelih. Nah ini agak ekstrim memang. Allah menguji Nabi Ibrahim itu agak sedikit keras. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim akan diabadikan namanya dalam sholat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak, ya. Kita abadikan terus Pak namanya. Maka tidak pantas seorang Nabi Ibrahim yang selalu disolawatkan, yang disebut namanya dalam salawat Nabi Muhammad SAW, lalu beliau lupa kepada Allah dan terganggu oleh anaknya. Anaknya Nabi bukan? Ternyata anaknya Nabi. Semua anaknya Nabi Ibrahim itu Nabi. Saya pernah cerita di beberapa tempat, atau baru satu tempat ya. Nabi Ibrahim itu kan yang kita tahu istrinya cuma 2, Siti Sarah, Siti Hajar. Siti Sarah itu dari kampungnya, Siti Hajar dari Mesir. Padahal ada yang ketiga, namanya Siti Konturah. Ini disebutkan dalam Tarikh Tabari, sejarah yang ditulis oleh Imam Tabari, pengarang tafsir. Dalam beberapa teks disebutkan Qaturah. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya Konturah. Anaknya ada 6. Ada namanya Madian, maka jadi kota Madian kan di Yaman. Ada Medan, saya nggak tahu apakah itu Medannya Sumatera Utara. Cocok logi Pak, takutnya cocok logi. Namun ulama sejarah sepakat bahwa 6 anaknya ini menyebar bukan di Timur Tengah saja, tapi menyebar ke India dan Timur India. Negeri kita disebut dengan Timur India. Oleh orang Belanda dulu disebut dengan Hindia Timur, benar nggak? Semua anak-anaknya Nabi Nuh dulu itu nama anaknya menjadi nama wilayah dan kota di Timur Tengah. Begitu juga semua nama anak-anak Nabi Ibrahim yang 6 itu hampir semuanya menjadi nama kota. Jadi saya bukan cocok logi, ya, itu benar bahwa ada keturunan Nabi Ibrahim yang sampai ke negeri kita. Maka negeri kita ada yang disebut Medan, Maidan bahasa Arabnya. Di Arab sana juga ada Al-Maidan. Ya barangkali beliau hijrah, kan orang dulu berjalan kemana-mana. Bukan cocok logi juga ketika orang-orang Brahmana menyebut
pemimpinnya dengan Brahmana. Jadi ahli sejarah, pakar genealogi namanya, itu mencoba melihat Brahmana ini kan bahasa Sanskerta, ya, bahasa Sanskerta, Pak. Itu ulama kita ahli sejarah beda pendapat mana yang lebih tua. Bahasa Aramaik, Aramaik itu induknya bahasa Arab, induknya bahasa Ibrani. Ini Timur Tengah. Mana yang lebih tua, bahasa Aramaik? Aramaik yang dulu dipakai oleh Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sedangkan di India orang pakai bahasa Sanskerta. Tapi kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahasa Sanskerta berasal juga dari Aramaik. Wallahu ta'ala alam. Ini masih satu rumpun. Walaupun sebagian orang mengatakan itu bahasa tertua. Dan bahasa kita banyak yang dari sana juga, Pak. Banyak dari sana. Ya. Dulu sebelum negeri kini ada negeri Melayu, ya, kerajaan-kerajaan Melayu, kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Tulisan-tulisan yang ada di prasasti itu kan tulisannya tulisan Palawa. Tulisan Palawa. Bahasanya Melayu. Udah bercampur, kalau di Jawa ada Kawi, ya, ada tulisan Hana Caraka, semuanya pengaruh dari sana. Maka ini besar kemungkinan memang itu namanya Sayyidah atau Siti Kontura. Itu melahirkan Bani Jawi, jika benar ungkapan ini, ya. Jadi kita beruntung juga, Pak. Tapi hidungnya pesek-pesek, ya. Ya emang begitu. Udah iklimnya kali, wallahu a'lam. Dan yang paling mengejutkan, saya udah sering menyebutkan, zuriat Nabi terbanyak sekarang itu di negeri kita. Keturunan Rasulullah paling banyak sekarang di negeri kita. Baik keturunan Hasan ataupun keturunan Husain. Yang rapih pembukuannya itu keturunan Husain. Ada di jalan apa nih? Jalan besar depan ini apa namanya? Cimatubang. Itu ada Robitoh Alawiyah. Itu Husain, Pak. Nggak mesti Syiah, ya. Itu kalau ada orang ngaku Habib, harus keluar suratnya dari sana bahwa dia benar nasabnya kepada Rasulullah dengan jalur Husain. Tapi kalau jalur Hasan, banyak yang tidak tertulis. Karena Sayyidina Hasan punya anak banyak sekali, ya. Di Sumatera Barat dulu ada gelarnya Siti Nurbaya, itu kan gelar untuk keturunan Rasulullah, Pak, di sana. Siti. Di Makassar ada Andi. Di kita di sini di Pulau Jawa ada Raden, ya, Ajengan, apalagi Gus. Maka jangan sembarangan, Pak, ngasih nama gelar Gus, ya. Gus itu keturunan kiai. Kebanyakan kiai di Jawa itu campuran nikah dengan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sembarangan ngasih nama Gus. Walaupun saya punya 1000 pesantren, saya nggak punya hak, Pak. Kalau bapak saya, mbah saya bukan kiai. Sama. Walaupun jenggot saya panjang, sorban saya tebal, pakai gamis kemana-mana, tidak akan berhak dipanggil Habib. Tapi jangan sedih dulu. Habib itu kan dua. Ada Habib jisim jasmani nasab, ada Habib ruhani. Siapa Habib ruhani? Orang-orang yang mewarisi ma'rifatullah yang ada di qalbu Nabi. Nah, itu yang asli, Pak. Mereka ini nanti yang menjadi keluarga Nabi yang sebenar-benarnya. Nanti para habaib akan kaget-kaget tuh kalau bapak ini sebagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang mewarisi ma'rifatullah di qalbunya. Itu para habaib nanti bingung. Loh, hidungnya pesek-pesek begini kok bisa jadi pengikut Rasulullah? Kok bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jadi para habaib sendiri PR-nya sama dengan kita, harus menemukan dirinya. Apakah dirinya pewaris ilmu itu atau tidak? Jadi yang antum yang masih keturunan Rasulullah, ya bersyukur, tapi PR-nya lebih banyak. Harus betul-betul seiringan tuh nasab jasadnya dengan nasab rohaninya, ya. Nah, kembali ke mukhalafatun nafs, ya. Jiwa yang sudah mutmainnah itu karakternya adalah punya latihan zikir yang sudah istiqomah. Lalu kemudian dia masuk ke bab pemikiran, dia mulai meridhoi takdir Allah karena dia sudah mulai tenang. Maka saya sering nanya, ini corona kehendak Allah bukan? Atau kehendak Wuhan?
atau kehendak konspirasi. Ya mau konspirasi kek, mau konsiswapi kek, ya. Tapi ini terjadi biiznillah bukan? Biiznillah. Ridho enggak? Ridho atau tidak? Ridho. Kalau ridho Pak, yang tadinya nafs kita amarah, kita loncatin cepet langsung ke radiyah, nggak perlu lewatin lawamah, mulhamah, mutmainah, langsung ke radiyah. Maka radiyah itulah awal dari ma'rifat ruhani. Sedangkan sampai ke mutmainah itu rajinnya jiwa kita berlatih. Rajin nggak berlatih? Kalau rajin berlatih jiwanya, maka sampai ke mutmainah. Apa latihannya? Zikrullah, puasa, kurangin tidur, agak berat kan? Tapi ada jalur pintas. Zikir mungkin nggak banyak-banyak amat. Bapak ini kan tahajud bolong-bolong, kelihatan wajahnya bolong-bolong ya. Tapi subuh yang penting, weekend jangan ketinggalan. Ya. Terus gimana? Ambil jalur pintas, jalur ma'rifatullah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ridho dengan kehendak Allah. Udah ridho nih, serius. Ntar kejadian apa aja sama kita, jangan kemudian nyalahin siapa-siapa. Ini ada ustadz, ada tetangga, ada siapa, tokoh kena COVID, dikait-kaitkan dengan oh tuh dia munafik tuh kena COVID. Loh, guru-guru kita hafiz Quran di Jawa, wali-wali Allah kena COVID Pak. Kalau hafiz Quran yang sudah bertahun-tahun ngajar ini gak wali, terus dia apa dong? Meninggal kena COVID. Jangan berprasangka, biasa aja ya. Emang COVID nanya dulu, kamu waliullah bukan? Kamu beriman apa munafik? Kan gak nanya dia. COVID datang aja kan. Alhamdulillah kita sudah menemukan polanya, maka masjid kita bisa ramai lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak kita sedih Pak ya, masjid sepi, bener-bener kayak kiamat aja rasanya ya. Itu kalau sudah ridho, dan ini persepsinya kalau sudah konstan, saya ridho dengan semua kehendak Allah, Allah pun nanti akan meridhoi kita. Nah ini yang dikatakan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi, aku berdasarkan persangkaan hambaku. Jika hambaku meridhoi kehendakku, aku akan ridhoi kehendaknya. Kalau Allah sudah ridho sama kita, mohon maaf, meskipun kita pemaksiat, Allah kalau sudah ridho, Allah selamatkan Pak. Itu kelebihannya ya. Tidak pernah menyalahkan orang, tidak apalagi menyalahkan Allah. Ini kan kesalahan kita kan, suka menyalahkan Allah, sering ngomong Allah nggak adil. Itu ulang lagi syahadatnya Pak. Jadi siapa saja antum mengatakan ya Allah tidak adil, Allah tidak adil, nah ini bahaya. Ini orang seperti ini mesti diulang syahadatnya, karena dia menolak salah satu nama Allah, Al-Adlu ya. Allah kan adil, maha adil. Baik, kita coba lihat bagaimana ulama dulu mencoba melatih jiwanya. Ini nggak kuat Pak, saya nggak kuat ngikutin ini, saya cerita aja ya. Imam Syarif Sakti 40 tahun menahan dirinya untuk tidak memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang itu bersumber dari syahwatnya. 40 tahun Pak. Percaya karomah nggak? Percaya? Kalau ada orang zikirnya sudah istiqomah, tiba-tiba sejadahnya naik, percaya nggak? Percaya? Oke, baru saya bacain Pak isinya. Kalau nggak percuma kita berceritain ya. Wa ya rajulun jalisan fil hawa, diperlihatkan satu waktu ada seseorang yang soleh, ketika dia berzikir sajadahnya naik. Jadi cerita sajadah naik bukan cerita 1001 malam doang. Aladin itu emang ada Pak kejadiannya, cuma bukan pakai om jin ya. Faqila lahu bima nilta hadza, wahai tuan yang soleh, dengan amalan apa engkau bisa mendapatkan derajat sehingga kalau zikir badanmu langsung naik? Apa jawaban beliau? Taraktul hawa fakharra lil hawa. Mirip ya, taraktul hawa, aku tinggalkan keinginan hawa nafsu, hawa, fasakhara lil hawa, lalu Allah kemudian menundukkan hawa. Hawa itu udara, bisa melambung kayak avatar. Avatar Eng ya. Tuh pada nonton ya.
Sama aja sama bocah-bocah ya. Ya emang begitu kita Pak. Kita terhibur dengan melihat yang sebenarnya imajinasi itu ada. Ya. Dulu saya punya seorang guru. Guru saya ini tinggal di rumah mertuanya. Nggak kelihatan kerja. Mertuanya marah. Kok selalu sama dia? Kayak jadi beban. Padahal banyak orang yang menghantarkan rezeki ke sana. Ada yang berobat, ada yang minta doa, ada yang minta ngaji. Ini guru saya nggak pernah ninggalin sholat duha, tidak pernah ninggalin tahajud. Setiap hari sholat tasbih. Ada yang setiap hari Pak sholat tasbih? Bawa tasbih aja enggak. Zikir pagi sore aja boro-boro. Ini tiap hari deh. Saya pernah ngikutin beliau waktu masih umur 12-13 tahun, sholat semalam 100 rakaat Pak, saya pernah ngikutin 100 rakaat. Untung ayatnya kuliah kulhu Pak, kalau enggak gempor juga kita ya. Di saat mertuanya bersuuzon, biasa orang kalau sudah umur agak tua kan kalau malam-malam bangun, jam 2 dia bangun mau buang air kecil, rumahnya rumah panggung, mau turun. Karena tempat zikir itu nggak ada bisa di kamar, dia zikir di belakang ruang tamu, masuk ruang tamu belakangnya. Ketika dibuka pintu oleh si mertua, dia lihat noleh kiri kanan, kaget. Pas ngeliat ke kanan, itu sajadah udah nyundul ke atas kepalanya. Jadi kepala orang yang duduk di atas sajadah. Pas dilihat siapa? Dikira hantu Pak. Ternyata mantunya. Mau pingsan. Semenjak saat itu dia nggak berani lagi menyindir, ya, ngata-ngatain. Di kampung saya itu kata-kata sindiran itu betul-betul dahsyat. Ya, dunia kata-kata di sana tuh. Orang pinter ngomong situ. Ya. Sampai dosen kita di salah satu kampus di Jakarta, saya tanya, Prof, kok nggak pulang kampung? Oh nggak kuat, nggak tahan sama kritik orang kampung katanya. Udah biasa di sini dicium tangan, ya kan orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda kan, jangankan guru ngaji, guru kimia aja dicium tangannya, ya kan? Tiba-tiba ada ustadz bilang cium tangan sama dengan menyembah guru, nisfu sujud. Dia nggak ngerti budaya, dia coba akal-akalin budaya orang dengan pemahaman yang dangkal. Nah, ini yang kemudian menjadi panutan orang hari ini. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini kejadian Pak. Kejadian ada sejadah naik. Tinggal dia jalanin aja tuh sejadah sebenarnya. Ya. Jadi ibadah paling tinggi apa? Bukan banyak sholat Pak. Apa ibadah paling tinggi? Zikir enggak juga. Ibadah paling tinggi melawan hawa nafsu. Itu ibadah paling tinggi. Kalau sudah sanggup sampai ke sana, maka ruhnya kemudian merdeka. Jadi bagaimana cara memerdekakan ruh? Lawan hawa nafsu kita. Itu ibadah badan, ibadah jiwa. Tapi ada ibadah lain, yaitu ibadah ruh. Kalau ruh, ibadah tertingginya apa? Bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa orang ngaji satu bab ilmu itu lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Karena bisa jadi yang sholat 1000 rakaat tidak mengenal Allah, sedangkan yang ngaji cuma satu bab membuat dia mengenal Allah. Ini nanti syuruk nih. Antum yang belum paham juga pasti sholat syuruk duluan, nggak mau dengerin ngaji, tinggalin aja. Nanti coba kita lihat aja Pak. Udah jelas ini lebih afdol dari 1000 rakaat, masih kejar 2 rakaat syuruk. Katanya Ustadz itu haji dan umrah sempurna. Lah itu kan hadis nggak sahih. Yang sahih kan ini. Itu hadis paling tinggi cuma hasan li ghairihi, nggak sampai Pak sahih. Tapi kita doyan, kita ini mohon maaf, terobsesi mengejar pahala. Lupa bahwa pahala tertinggi itu ada di ruh. Ruh kita karakternya cuma satu aja, dia suka mencari ilmu. Bapak kalau nggak ada ruhnya bercahaya ini nggak akan berani duduk lama di masjid, pasti takut corona. Ya, tapi karena ruhnya itu kuat, kita dibentengi Allah Pak, tenang aja, Allah bentengi. Orang kalau nggak
nggak takut corona, apa yang terjadi? Karena hobi dengan nafsnya, rame Pak Mall. Malam tadi, saya kan belum sempat tidur kecuali di mobil nih tadi, karena ada yang nganter pulang. Tahu-tahu udah nyampe aja di rumah. Jam 3:30 ya, jam 2:30 kita jalan dari Jakarta Timur, dekat Bekasi, nyampe di rumah 3:30. Ya itu aja tidurnya tadi tuh, 1 jam ya, 1 jam kurang malah. Ketika saya tidak mengikuti gerakan ruh, saya malas loh Pak kesini. Kenapa? Mendingan tidur. Ya. Saat kita jalan malam-malam itu, orang masih ramai Pak di luar. Nggak ada orang takut corona hari ini. Orang takut karena tidak keluar, dia tidak bahagia. Jadi kehendak nafs aja bisa mengalahkan takut corona. Masa kehendak ruh kalah? Tapi ya buktinya begitulah ya. Cuma ya masjid kita jangan penuh-penuh amat, ntar jadi ramai juga Pak. Udah begini-gini aja udah. Ya segitu-gitu udah cukup lah, alhamdulillah. Apa kata Imam Ibrahim Al-Khawas? Man taraka syahwatan falam yajid samarata tarkiha fi qalbihi fahuwa kadhib. Orang yang mencoba meninggalkan salah satu kehendak nafsunya, tapi tidak ada efek rasa manis di dalam jiwanya, berarti dia masih belum sungguh-sungguh. Fahuwa kadzib. Contohnya nih, puasa terasa lelah, terasa jadi beban, berarti puasanya belum sungguh-sungguh. Kapan puasa terasa nikmat? Kalau sudah sungguh-sungguh. Ini Allah kenapa Pak kasih kita amalan puasa? Karena kalau nggak dikasih puasa, 1 teguk pertama waktu berbuka itu nggak akan pernah kita ingat. Jadi supaya kita menghargai 1 teguk itu, Allah suruh kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka orang-orang yang sering menahan kehendak nafsnya, jiwanya itu, dia akan menikmati hidup di dunia meskipun dapatnya sedikit. Tapi orang yang mengikuti, menuruti semua keinginannya, mau dikasih berapa aja nggak akan puas ya. Maka beliau mengatakan ya, khalif nafsaka fi hawaha, maka berselisihlah dengan jiwamu sebagaimana dulu ya para nabi menyelisihi jiwanya. Jika tidak, maka seperti moyang kita, Nabi Adam itu tertarik mencicipi buah larangan itu kan karena Hawa, bukan Siti Hawa ya, Hawa besar. Jadi nggak usah disalahkan Hawa. Itu Nabi Adamnya penasaran gitu. Tapi itu semua skenario ya. Skenario kenapa? Sebelum itu terjadi, Allah sudah ngomong, Allah sudah sounding kepada malaikat. Hai para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu dibuatlah skenario perseteruan antara setan, iblis dengan Nabi Adam. Jadi kita nggak perlu menyalahkan Nabi Adam seperti yang terjadi dalam agama-agama lain. Ya, nggak usah Pak, santai aja kita. Ya, kalau nggak begitu kita nggak akan tahu masjid hari ini. Ya. Kalau nggak begitu kita nggak tahu apa nikmatnya tahajud. Nikmat nggak tahajud? Nikmat. Nah kalau yang udah ngerasain nikmat tahajud, berarti udah berhasil meninggalkan nikmatnya tidur, syahwatnya tidur. Kurangi syahwatnya tidur, rasakan nikmatnya tahajud. Kurangi syahwat makan, rasakan nikmatnya makan. Ya. Kalau zikir itu enaknya mata dipejamkan atau dibuka? Dipejamkan. Dibuka atau dipejamkan? Dipejamkan. Kenapa? Semakin saya membuka, maka terganggunya banyak Pak. Nah, untuk menikmati pandangan batin, tutup mata sejenak. Gitu caranya, tekniknya ya. Banyak teknik-teknik dalam berzikir. Nah, di sini sangat banyak petuah-petuah beliau ya. Dan beberapa sudah saya sebutkan tadi, dan beliau tutup dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surat apa itu? Surah Al-Fajr bagian akhir. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Langsung dapat undangan dari Allah. Pulanglah kamu ke sisi Rabbmu
dengan rasa ridho dan diridhoi meskipun masih di dunia. Mereka yang disebut wali, Pak. Jadi wali Allah itu minimal dia radiyah mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, lalu masuklah kamu ke dalam daftar hamba-hambaku. Maka wali-wali itu dia didaftarkan namanya di langit. Ya. Itulah sebabnya wali-wali itu nggak pernah kesepian walaupun terlihat sendiri. Ya. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ya. Cuma kan Nabi mengatakan Allah Ta'ala menciptakan neraka surga. Lalu Jibril disuruh melihat surga, lihat neraka. Lalu Allah bertanya, basa-basi, Jibril, menurutmu surga gimana? Apa kata Jibril? Hadis ini sahih, ada di riwayat Imam Nasai. Ya Rob, seandainya orang tahu apa isi surga, maka tidak ada yang akan lari darinya, pasti mengejar surga. Ditanya lagi, kalau neraka gimana? Maka pergi dia ngeliat neraka, balik. Ya Rob, seandainya orang tahu isi neraka, maka tidak akan ada yang berani mendekatinya. Lalu Allah ciptakan pada surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa kita, nafs kita, disebut makarih. Wa huffatil jannatu bil makarih. Maka surga Allah balut dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Wa huffatin nar bisyahawat. Lalu Allah balut, Allah hiasi neraka itu dengan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan rendahan. Lalu Allah tanya lagi Jibril, apa kata Jibril? Ya Rabb, kalau begini balutan surga, mungkin gak ada yang sanggup memasukinya. Ngelihat langsung pergi. Dilihat lagi neraka, apa kata Jibril? Ya Rabb, kalau begini gak akan ada yang selamat. Tuh bahaya gak Pak? Jadi kalau bukanlah karena rahmat Allah pada diri kita, kita gak selamat. Jadi walaupun kita sekarang taat atau apapun, jangan pernah merasa diri kita yang taat. Semuanya rahmat dari Allah. Bisa keluar dari maksiat itu karena rahmat bukan? Atau karena kita hebat? Saya yakin bukan karena kita hebat, Pak. Sehebat-hebat orang, sehebat-hebat Barsisa. Barsisa itu tadi sama. Itu zikir ngawang deh. Karena saking terkenalnya si Barsisa ini, maka datanglah banyak jamaah. Udah nggak muat, kata Barsisa, ente duduk di atas. Dulu belum ada lantai 2. Di atas itu maksudnya apa? Berlapis-lapis, Pak. 1, 2, 3, sampai kemudian ke bagian yang tinggi. Apakah dia wali Allah? Belum tentu. Kenapa? Karena dia merasa begitu, merasa taat dengan riyadhahnya, latihan-latihan dirinya, maka dia tidak jadi kekasih Allah. Kalau dia kekasih Allah, pasti Allah selamatkan ketika maksiat. Terjebak maksiat nggak Barsisa? Terjebak. Kita ini kan tidak ada yang terjamin nanti nggak maksiat, benar kan? Maka mintalah rahmat Allah. Maka Nabi berdoa, nih silakan diamalkan doa ini Pak. Allahumma rahamni bitarkil ma'asi. Ya Allah, rahmati aku, sayangi aku dengan meninggalkan maksiat. Setiap hari sekali dia baca doa ini. Allahumma irhamni bitarkil ma'asi. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak sanggup meninggalkan maksiat. Berarti bisa taat karena rahmat Allah juga. Inilah hakikat kalam Nabi. Tidaklah masuk surga seorang kamu kecuali dengan rahmat Allah. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kira-kira itu Bapak Subhanahu Allah kajian kita. Ada yang mau didiskusikan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan ada istilah yang tahu wali itu adalah dia sendiri lagi. Terutama sekarang di daerah Indonesia dengan wilayah Burmas ini, seorang wali sudah tidak ekspektasi kewaliannya. Itu yang sendiri. Kedua, pendapat tentang ambil setan itu. Ya. Ini pertanyaannya berat ini ya. Wali tidak mengetahui kecuali
wali. Ini kita bagi dulu Pak. Jadi wali itu boleh dibagi 3 dalam hal dikenal atau tidak dikenal. Pertama, paling rendah, wali yang dia tidak tahu kalau dirinya wali. Inilah perdebatan Imam Ibnu Furaq dengan Kusyairi, muridnya. Muridnya ternyata lebih tinggi daripada dia, karena muridnya bertasawuf. Karena untuk mencapai mukhalafatun nafs itu butuh seorang guru. Imam Kusyairi punya mentor, guru, mursyid yang membantu dia untuk melatih jiwanya. Gitu. Ibnu Furaq ngotot, wali gak tahu dirinya wali. Itu maksudnya dia sendiri. Dia gak tahu kalau dirinya adalah seorang wali. Kusyairi ngotot, bukan wahai tuan guru, wali tahu dirinya wali. Itu dirinya sendiri juga. Ya. Insya Allah canggih amat di print segala ya. Baik. Yang kedua, wali yang sesama wali saling mengetahui. Itu yang antum tanyain tadi. Jadi sesama wali tahu, sesama jawara tahu ini jawara nih bukan ya. Sesama ahli keilmuan mengerti orang yang diajak ngomong ini ahli ilmu gitu. Maka wali juga sama. Wali ini kan ukurannya bukan pada penampilan, tapi pada ma'rifatullah. Dia kenal Allah seberapa. Karena wali itu diartikan kekasih Allah. Ya kalau bahasa ininya pacarnya Allah, kita kira begitulah. Tapi kan Allah nggak pacaran Pak. Ini bahasa biar mudah aja ya. Orang kalau udah sayang dengan sesuatu, dia akan mengenal seluk-beluknya. Si wali itu sangat mengenal nama dan sifat Allah dan seluk-beluk seputar nama dan sifat Allah. Maka disebutlah dia wali. Jadi bukan karena keramat, ya, bukan karena banyak jamaah, bukan karena akhir doanya mustajab, bukan. Tapi karena dia mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wali yang dirinya tahu dia wali, tapi di luar sana tidak ada yang tahu dirinya wali kecuali Allah. Disebut dengan rijalul ghaib. Rijalul ghaib, udah rijal ghaib ya. Nah, wali-wali ini kalau ketahuan dia minta mati. Jadi kalau ada wali itu baru muncul mati, ya itu mungkin dia rijalul ghaib kan. Ya. Biasanya rijalul ghaib ini gak punya murid, gak ada muridnya Pak. Ya, urusan kolbunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana dengan ekspos kewalian hari ini? Gak ada ekspos kewalian ya, ya gak ada. Kalau ada orang ekspos wali, ya wali murid kali ya. Yang ada itu orang mengekspos keramat, mengekspos gaya-gaya kewalian. Bukan, wali gimana mau eksposnya? Wali itu urusan hamba dengan Allah. Maka eksposnya hanya bisa kepada orang-orang yang mengenal Allah. Emang di YouTube siapa yang mengerti ini wali nggak wali? Yang nonton YouTube macam-macam, ya. Mau ada 1000 orang bilang, oh kita ini wali. Kalau Allah bilang enggak masuk. Walaupun ada 1 miliar orang tidak mengatakan kita wali, tapi Allah bilang kamu waliku, jadi wali Pak. Jadi itu bukan urusan jamaah, dan wali tidak pernah diangkat oleh jamaah Pak, kecuali wali murid ya, wali kelas itu SK-nya dari kepala sekolah tuh, wali kota ya, wali apa lagi Pak? Wali santri sama ya, wali nikah, wah asik juga tuh. Baik, bagaimana dengan Habib Syekhon ya? Habib Syekhon itu, nah, jadi teman-teman, wali ini ada yang mencapai kewaliannya dengan cara suluk thariqah, berlatih Allah angkat, ini suluk namanya. Nah, orang begini biasanya jadi kiai mursyid. Tidak semua mursyid wali lupa ya. Kalau Habib Syekhon itu masuknya ke majzub, nah itu thariqah kedua. Jadi diangkat jadi wali karena Allah yang mengambilnya. Jadi dia ditarik, maka disebut majzub. Nyampe di Jawa majdub, ya, yang benar majzub, ya, pakai za, ditarik oleh Allah. Nah, orang-orang majzub ini setiap saat Allah memandang kalbunya dengan cinta, dan orang ini kalau sudah begitu maka muncullah kegirangan di kalbunya,
Di saat itulah terjadi keanehan-keanehan. Tergantung nanti karakter nafsiyahnya gimana dulu. Barangkali Habib Sekhon maksud sana. Jadi jangan antum bilang beliau Habib gila, jangan. Itu buruk adab tuh. Yang bilang dia gila, saya khawatir ntar keturunannya ada yang gila. Karena menyakiti seorang wali. Hati-hati ya. Itu Habib Sekhon. Sama dengan Habib Ja'far Allah yarham, sudah meninggal, Al-Kaf ya. Benar, Al-Kaf ya. Itu sama, masuk ke sana tuh. Dikasih panggung lagi sama teman-teman kita santri ya. Itu nggak jelas tuh, Fatihah, itu aja nggak jelas. Tapi bagi dia tuh jelas, bagi kita nggak jelas. Kalau datang sadar biasanya dia ngomong kayak orang biasa. Nah ini namanya ahwal. Jadi ahwalnya kalau datang, ahwal itu artinya kondisi-kondisi rohani yang dia tidak bisa nahan. Kalau Wan Sehon apa yang terjadi pada beliau? Nyoret-nyoret pak. Yang biasa dicoret mobil tuh, orang-orang yang cinta sama mobilnya dicoret-coret mobilnya sama dia. Ya kan? Ada yang dicoret bajunya, berarti orang ini suka atribut. Jadi ada organisasi tertentu datang ke beliau, sowan, dicoret pak simbol-simbolnya. Karena beliau tahu berhala di dalam kolbu orang ini adalah simbol-simbol itu. Ada yang memberhalakan tadi apa? Mobil. Ada yang rumah. Rumahnya pak dicoret-coret sama dia. Nah itu kalau Habib Sekhon lagi datang ahwalnya. Ahwal itu nggak selalu buruk, ada yang baik. Ada saya ketemu wali, kalau datang ahwalnya ini belanja mulu. Kalau dia nggak begitu pak, bisa gawat ya. Kalamnya nanti bisa kemana-mana. Ada yang diem aja ya. Kalau datang ahwal dikunci pintu dia diem aja. Ada juga yang begitu. Ya wallahu ta'ala alam. Pertanyaannya, Ustadz izin bertanya bagaimana dari Bu Dewi Yespita, bagaimana cara melawan rasa ngantuk yang sangat kuat saat tahajud walaupun sudah berwudu berulang kali? Ya gimana nih? Tidurnya lebih awal, betul. Tidurnya lebih awal itu satu. Yang kedua, kurangi karbo. Karena karbo itu isinya gula. Kalau dalam tubuh ini banyak gula, glukosa, kita bawahnya tidur terus. Coba mulai konsumsi sehat. Indonesia termasuk nomor 1 pada nomor 2 terbesar di dunia penyakit gula. Karena karbo pak. Jadi kalau bukan nggak makan nasi, nggak makan namanya. Coba itu dibuang deh ya. Kalau nggak makan nasi, nggak makan, buang pikiran itu. Emang makan itu doang ya. Kan bisa buah ya kan, bisa macam-macam. Itu nafsu yang ngomong itu, nafsu yang dijadikan tradisi, nafsu yang dijadikan doktrin. Nah, jangan ngomong begitu. Roti juga hati-hati loh pak ya, roti karbo tuh, jangan banyak-banyak, dikit aja. Dan yang ketiga, hindari maksiat batin. Maksiat batin paling bahaya, sombong, emosional. Nah, pengalaman saya, kalau saya emosi pak siangnya, malamnya pasti telat bangun. Udah mepet-mepet ke subuh baru bangun. Itu berarti siangnya saya marahin anak saya, atau marahin istri saya pak, atau kesel sama tetangga mana gitu ya, atau kita jalan dibela orang, kita balas ngebel orang, itu ngefek semua. Bukan masalah ngebelnya, tapi di sininya nggak beres. Karena di sini nggak beres, ruh kita kelelahan. Karena dia kelelahan, jiwa kita juga kecapean, dia butuh rehat, tidurnya jadi panjang. Maka kalau ngantuk tidur aja, jangan dipaksain tahajud. Nanti pas ruku baca Fatihah lagi ya. Jadi cukup, jadi kalau yang begini nih, Bu Dewi Yespita dan mungkin teman-teman sebagian, sholat witir dulu sebelum tidur. Sampai nanti sudah jadi habit, baru nanti dipindahin ke akhir malam jadi tahajud. Ya, agama kita nggak saklek kok, fleksibel. Khawatir nih nggak bisa witir sebelum tidur, udah habis isya setelah sholat sunat langsung witir, boleh. Salah satu guru saya namanya Syekh Ahmad Darwis, ahli hadis, habis isya dia langsung witir, tapi isyanya lama pak. Dia isya itu baca Quran 2 juz, 3 juz, kadang 5 juz. Langsung pada keok semua ya. Jadi saya nungguin gitu, udah 3 juz, nggak selesai beliau. Ya, kalau kita juz Al-Fuqat udah 1 juz tuh. Juz apa lagi? Juz mangga gitu ya. Apakah boleh sholat memejamkan mata karena rasanya bisa lebih khusyuk? Memejamkan mata tidak diatur dalam hadis Nabi.
tidak juga dalam Al-Quran, tapi masuk ke ranah fikih. Nah, ulama ahli fikih, karena mungkin ada kasus dulu di kalangan para santri, kalau dia pejamkan mata lagi sujud nggak balik-balik Pak. Itu kan kejadian di pesantren. Saya kan 15 tahun Pak tinggal di pesantren, belajar dan mengajar. Itu santri kalau dia merem sujud nggak balik-balik, sujud aja, kita udah assalamualaikum dia masih sujud. Hakon Pak ya, kalau nggak percaya kita lihat anak bapak jangan-jangan yang pesantren begitu juga, atau jangan-jangan bapak-bapak ini pernah begitu ya, pernah ngantuk pas Ramadan tuh subuh-subuh nggak balik-balik pas sujud ya. Itu terjadi ya. Jika memejamkan mata membuat tambah syahdu, tambah fokus, maka boleh memejamkan mata. Tapi jika memejamkan mata membuat pikiran kita kemana-mana, maka makruh. Itulah makruh hukumnya. Jadi jangan saklek. Yang paling lucu ada seorang syekh ya, saya nggak usah sebutnya. Bagi dia memejam mata meniru agama lain. Padahal ada hadisnya. Ya, ada hadisnya Nabi kalau ngajarin zikir Sayyidina Ali, salah satu riwayatnya ghammid ainaik, pejamlah matamu lalu bacalah nama Allah di qalbumu. Ada hadisnya. Ini pejam mata itu bukan urusan menyerupai. Kita tahu hadis apa enggak ya. Jadi boleh dengan syarat itu, makruh dengan syarat yang tadi ya. Pak Ahmad Romli, dalam beberapa kondisi kita terkadang belum bisa berzikir secara fokus karena beberapa kesibukan sehari-hari. Apakah zikir hanya dengan lisan tanpa menghadirkan hati dapat bermanfaat? Ya, orang sholat nggak khusyuk lebih afdol daripada nggak sholat. Ya. Sepakat? Ada yang nggak sepakat? Orang zikir masih melayang-layang itu lebih utama daripada nggak zikir. Ibnu Athaillah itu berkali-kali ya, mengatakan, tetaplah zikir meskipun kamu masih lalai di kolbumu, karena siapa tahu nanti Allah akan turunkan kalimah di lisanmu jatuh ke dalam kolbumu. Kalau sudah jatuh ke kolbumu, Allah angkat derajatmu. Dari masuk ke kolbu, nanti Allah buat kita yaqzah, sadar hadir. Dibaca ini yang punya nama hadir terasa dalam diri kita. Begitu terus naik. Itu beliau ingatkan, bagi Allah semuanya mudah ya, bagi kita yang susah karena kita mengirim pakai ini. Jalan aja Pak zikir, cuma mesti berguru ya. Kalau nggak berguru saya nggak jamin bener Pak, takutnya setan nanti yang membimbing. Kita baca Fatihah aja ada gurunya, baca Iqra ada gurunya nggak, tilawati, qiraati. Nanti tamyiz ini terjemahan sama ustadz kita nanti ada gurunya. Masa untuk urusan alam rohani gak ada gurunya? Sombong amat. Ini yang paling lucu, paling repot. Udah kiai, udah profesor di kampus, kiai di pesantren, nggak mau punya mursyid. Bagi dia cukup saya baca kitab. Sombong ente ya. Imam Ghazali selevel Imam Ghazali itu masih butuh mursyid Pak. Siapa nama mursyidnya? Abu Ali Al-Farmadi, untuk mengajarkan beliau cara berzikir kepada Allah. Padahal teknik zikir dia udah tahu semua. Cuma teknik ini dia nggak tahu porsinya gimana, bagaimana cara penerapannya. Ketika ketemu Imam Abu Ali Al-Farmadi baru dia tahu caranya. 10 tahun dia berlatih dengan Imam Abu Ali Al-Farmadi. Selevel Ghazali loh. Siapa hari ini profesor yang sehebat Ghazali? Ya. Kata orang kan saya doktor nih, karena di daulat di kampus jadi doktor, diresmikan. Tapi sampai sekarang secuil kuku Ghazali pun saya belum Pak. Potong nih rambut Ghazali belum sampai saya pada ke makom itu. Saking mulianya ilmu Imam Ghazali itu. Ya. Tapi hari ini orang banyak su'ul adab kepada beliau. Cuma karena Imam Ghazali itu menukil beberapa hadis yang dhaif dan tidak sahih dalam Ihya, itu Imam Ghazali dikecengin. Ya, berani Pak, anak-anak muda baru tamat S1, baru gelar LC, SAG, sarjana alam gaib, ya. LC langsung ceramah, MA, doktor mending. Itu berani hari ini ngata-ngatain seorang Imam Ghazali. Dia nggak ngaca dia cuma ngikutin kata seorang fulan yang meneliti kitab Ghazali, dia kemudian ikut mengata-ngatai Imam Ghazali. Dia sendiri nggak meneliti kok. Saya 2006 masih S1 itu meneliti kitab Imam Ghazali itu. Ternyata nggak seperti yang diceritakan orang. Pas saya teliti, nggak nyampe 100 hadis palsunya, nggak nyampe 50 bahkan, ada sumbernya semua.
Cuma si pengarang-pengarang setelah beliau nggak ketemu riwayat itu. Ketemulah 300 hadis tidak ada sumber. Pengarang Imam Iraqi, Imam Subki. Tapi belakangan kan enggak. Ya. Jadi tetap zikir lisan meskipun tidak hadir hatinya. Coba cari guru nanti bimbing antum insyaallah. Terakhir, apakah masuk surga, masuk neraka itu takdir mubram? Mubram itu takdir yang tidak bisa dirubah. Enggak. Masuk surga, masuk neraka itu takdir mu'allaq, masih digantung oleh Allah, kehendak Allah. Tapi ingat, Allah punya hak yang unlimited, namanya jaiz. Kita kalau belajar sifat Allah, ada yang wajib, ada yang mustahil, ada satu lagi Pak, jaiz. Jaiz ini meliputi semua nama-nama dan sifat Allah. Jadi Allah tidak ada yang boleh mensetirnya. Allah itu bebas. Nah, makanya dikatakan dalam hadis yang Ibnu Mas'ud, ada orang beramal seperti amal ahli surga, tapi telah ditetapkan di sisi Allah dia beramal dengan ahli neraka, mati masuk neraka. Ibnu Daqiq Al-Id menemukan apa sebabnya? Urusan kolbu. Jadi dia taat baru di zahirnya, belum taat sampai ke dalam kolbunya. Nah, kita meminta kepada Allah, semoga kita yang hadir pagi ini, yang mengikuti kajian ini, baik dekat ataupun jauh, termasuk orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita dan mendapatkan rahmat dari Allah. Pendosakah kita, taatkah kita? Semoga rahmat itu selalu bersamai. Amin ya rabbal